lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Nah teman-teman, hari ini ada yang heboh atau viral di grup BMI, yaitu ada seorang TKW asal Indonesia yaitu Mbak Nur Hayati yang ketahuan kabur dari rumah majikannya, padahal beliau ini masih punya tanggungan hutang sama majikannya, yaitu hutangnya tidak tanggung-tanggung guys, sebesar 50.000 Hongkong atau sekitar 90 juta rupiah. Nah, selain itu masih ada tanggungan utang di bank atau perusahaan keuangan lainnya guys. Berikut berita selengkapnya. Nah, majikannya itu membagikan statusnya di Facebook dan akhirnya di-share di Facebook BMI, di mana di situ udah di-share berkali-kali, bahkan banyak sekali bos-bos Hongkong yang ikut melihat dan berkomentar di situ guys. Nah, jadi sang majikan itu menulis, Mbak Nur Hayati is missing atau Nur Hayati itu hilang. Mbak, saya mencari pembantu saya, Nur Hayati, yang sudah bekerja selama 5 tahun untuk saya. Tapi sekarang dia hilang atau pergi. Dia tidak pulang ke rumah sejak 3 April 2022 lalu. Saya merasa sangat sedih dan terkejut. Dia masih berhutang kepadaku setidaknya 50.000 Hongkong dolar atau setara 90 juta rupiah. Dia juga memiliki hutang dari minimal 7 perusahaan keuangan yang berbeda, yaitu seperti HS, ASEAN, dan PBB, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan itu memanggil rumah saya tentang utangnya berkali-kali. Mbak Nur Hayati, saya sudah melaporkan ke polisi, imigrasi, dan konsulat Indonesia. Tolong bertanggung jawab atas masa depanmu. Nah, jadi menurut informasi dari sang majikan, itu katanya Mbak Nur Hayati itu meminjam uang untuk membuka usaha di Indonesia. Bahkan karena memang usahanya itu membutuhkan modal yang cukup banyak, dia pun meminjam di beberapa bank lainnya guys, yaitu sekitar ada 7 perusahaan keuangan yang dipinjami oleh Mbak Nur Hayati begitu. Nah, setelah Mbak Nur Hayati kabur, itu pihak bank itu beberapa kali datang ke rumah sang majikan, sehingga karena majikan bingung, akhirnya dia pun langsung telepon polisi atau melaporkan kejadian itu ke polisi, juga ke imigrasi. Kalau untuk pihak agensi, memang setelah Mbak Nur Hayati pergi itu langsung melapor ke agensi. Cuman nggak tahu Mbak Nur Hayati itu perginya kemana, masih dalam tahap pencarian begitu guys. Nah, pihak majikan itu sangat terkejut ya, bahkan sedikit tidak percaya. Karena Mbak Nur Hayati ini kan sudah bekerja selama 5 tahun di situ dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri begitu guys. Makanya saat Mbak Nur Hayati bilang ingin meminjam uang pun, ya sang majikan tidak berpikir panjang, tidak keberatan, langsung diberikan begitu saja. Dan nominalnya juga tidak tanggung-tanggung guys, sekitar 90 juta rupiah. Nah, banyak teman-teman yang ikut berkomentar ya, sangat menyayangkan sih apa yang dilakukan Mbak Nur Hayati. Karena banyak majikan di luar sana, itu jangankan meminjamkan uang guys, kadang gaji aja sampai telat-telat gitu. Jadi harusnya Mbak Nur Hayati itu ya bersyukur banget ya. Nah, jadi alasan Mbak Nur Hayati itu kabur gitu dari rumah majikan, apakah karena usahanya di rumah itu bangkrut gitu, atau mungkin rugi atau tidak berhasil begitu, sehingga dia kebingungan guys untuk mengembalikan modalnya atau uangnya ke majikan dan ke perusahaan-perusahaan bank lainnya, yang dimana mungkin itu sudah jatuh tempo waktunya membayar dan dia tidak mempunyai uang guys. Mungkin dia jalan buntu ya, atau tidak ada jalan lain, akhirnya dia memilih untuk kabur. Nah, mungkin dia berpikir kalau kabur itu kan bisa lepas dari hutang.
Padahal itu salah ya, karena Hong Kong itu kecil guys. Kalau misalkan ingin mencari orang itu pasti dengan mudahnya bisa ketemu begitu. Ya, apapun alasannya yang dilakukan Mbak Nur Hayati udah jelas salah ya, karena dia lari dari tanggung jawab. Tapi kita pun tidak pernah tahu alasan Mbak Nur Hayati kenapa bisa kabur. Pasti ada alasan tersendiri yang dimana kita tidak mengetahuinya guys. Ya, pokoknya kita doakan buat Mbak Nur Hayati semoga saja cepat kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan guys ya. Karena kalaupun kabur juga percuma, itu pasti akan ketangkap dan akan ketemu guys. Bahkan mungkin kalaupun pulang pun bisa ketahuan ya, karena pihak majikan kan punya alamat rumah guys, punya alamat di Indonesia, dan kalau misalkan majikan mau pasti bisa dicari sampai ke Indonesia. Karena kan hutangnya nggak cuma sama majikan tapi sama perusahaan-perusahaan bank lainnya guys. Ya, kita doakan buat Mbak Nur Hayati semoga saja diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal ya guys, rizki yang melimpah, agar secepatnya bisa melunasi hutang-hutangnya, entah itu sama sang majikan dan sama perusahaan-perusahaan bank lainnya guys. Nah, ini hati-hati bagi teman-teman yang bekerja di Hong Kong khususnya, karena di Hong Kong ini guys banyak sekali kasus-kasus seperti ini guys. Karena saya sendiri punya pengalaman ya, jadi dulu saya itu bekerja di Hong Kong bareng sama mbak saya ya. Nah, mbak saya ini dulu punya teman-teman dekat sekali karena dia teman satu PT dulu guys. Nah, saat temennya ini lagi butuh duit, akhirnya dia hutang di salah satu bank, dan mbakku atau mbak saya ini menjadi saksi. Nah, baru beberapa kali nyicil hutang itu, temennya ini diinterminate guys. Nah, akhirnya dia dipulangkan ke agensi dan dia ganti majikan tanpa sepengetahuan mbak saya. Nah, karena temennya ini beberapa bulan tidak menyetor uang atau tidak membayar hutang atau tidak membayar cicilan, akhirnya mbak saya lah yang dicari sama pihak bank guys. Dan mau tidak mau, akhirnya mbak saya lah yang harus membayar uang atau hutangnya. Padahal mbak saya tidak menerima uang sepeser pun. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, itu tanpa sengaja, mbakku itu ketemu dengan temannya di salah satu toko Indonesia, guys. Dan mbakku sangat terkejut dan sangat kecewa, karena saat menanyakan perihal utang itu, temennya cuma bilang nanti akan saya bayar, nanti akan saya kembalikan uangnya. Dia tanpa meminta maaf atau apapun begitu. Padahal waktu itu mbakku itu masih potongan gaji guys, bayangkan masih potongan gaji, dia harus membayar utang orang lain, dan dia juga masih punya tanggungan orang rumah. Bahkan beberapa kali mbakku itu harus kirim uang ke rumah itu, pinjam uang saya, karena dia sendiri pun tidak cukup guys uangnya untuk kirim ke rumah, karena itu tadi harus membayar utang orang lain atau temennya itu. Dan mirisnya temennya itu lari dari tanggung jawab tanpa memberitahu ke mbakku kalau dia pergi kemana atau dapat majikan di mana gitu. Harusnya kan ngomong baik-baik, kalau toh tidak bisa membayar itu ya meminta tolong lah atau ngomong baik-baik sehingga kan mbakku bisa ada persiapan begitu. Tapi ini tidak sama sekali guys, itu yang buat mbakku sangat kecewa sekali. Bahkan setelah ketemu pun dia tidak meminta maaf atau apapun. Nah, ini perhatian buat teman-teman ya yang di Hong Kong. Ini kasus seperti ini sering sekali terjadi karena di sana itu minjam uang itu sangat mudah sekali loh guys. Yang penting ada saksi, udah bisa langsung kita mau pinjam seberapa pun diperbolehkan, dipermudah di sana. Sehingga karena saking mudahnya minjam uang, ya akhirnya banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ya, pesanku buat teman-teman dimanapun berada ya, cobalah untuk jadi orang itu yang jujur gitu ya. Jangan sampai menyusahkan orang lain gitu. Hanya untuk kesenangan atau kepentingan diri sendiri sampai mengorbankan orang lain. Ya, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, khususnya para TKI atau TKW yang sedang mengais rezeki di luar negeri. Semoga saja diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki halal, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah. Dan semoga saja kita dilancarkan dalam mengais rezeki di sini. Dan semoga saja kita mendapatkan majikan yang baik
dapat kesuksesan dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.